Metode kuantitatif bisnis 2. Materi pendahuluan. Nah, untuk materinya yang pertama itu ada analisis conjoin, yang kedua ada analisis jalur, yang ketiga ada analisis time series, dan yang keempat ada istilah. Untuk analisis conjoinnya itu yang pertama pengertian. Analisis conjoin adalah sebuah teknik analisis yang dapat digunakan untuk menentukan tingkat kepentingan relatif berdasarkan persepsi pelanggan yang dibawa oleh suatu produk tertentu dan nilai kegunaannya yang muncul dari atribut-atribut produk yang terkait. Untuk menentukan strategi pemasaran, analisis conjoin ini tepat dan baik. Bahkan, pada tataran yang lebih tinggi bisa dipakai untuk segmentasi pasar berdasarkan preferensi konsumen terhadap atribut produk yang dipilih. Untuk tujuannya ada 5. Yang pertama, menentukan kepentingan relatif dari atribut di dalam pemilihan oleh pelanggan. Yang kedua ada mengestimasi pangsa pasar merek yang berbeda dalam tingkat level atribut. Yang ketiga ada menentukan komposisi merek yang dapat dibuat bervariasi dinyatakan dalam level atribut dan utilities yang bersangkutan. Yang keempat ada membuat segmen pasar berdasarkan pada kemiripan preferensi untuk level atribut. Dan yang terakhir ada menentukan sejauh mana kesediaan individu melakukan pertukaran atau trade-off antar atribut atau karakteristik suatu produk pelayanan sehingga berguna untuk memutuskan cara optimal dengan menggunakan pelayanan dengan keterbatasan sumber daya. Untuk variabel dan datanya itu ada data non-metrik dan data metrik. Untuk data non-metriknya merupakan data dalam bentuk non-metrik. Responden diminta untuk membuat ranking atau mengurutkan stimuli pada tahap yang telah dibuat sebelumnya. Perankingan dimulai dari 1 dan seterusnya hingga ranking terakhir dan stimuli yang paling tidak disukai. Untuk data metriknya, untuk memperoleh data dalam bentuk metrik, responden diminta untuk memberikan nilai atau rating terhadap masing-masing stimuli. Dengan cara ini, responden akan dapat memberikan penilaian terhadap masing-masing stimuli secara terpisah. Pemberian nilai atau rating dapat dilakukan melalui beberapa cara, yaitu menggunakan skala Likert mulai dari 1 hingga 5. 1 sama dengan tidak disukai dan 5 paling disukai. Yang kedua, menggunakan nilai ranking, artinya untuk stimuli yang paling tidak disukai. Nah, untuk variabelnya itu ada 2, variabel dependen dan variabel independen. Yang variabel dependen atau variabel terikat atau bisa disebut dengan variabel endogen merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Sedangkan variabel independen, variabel bebas atau biasa disebut dengan variabel eksogen. Variabel ini sering disebut sebagai variabel stimulus, prediktor, latent. Dalam variabel ini merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahan atau timbulnya variabel terikat. Nah, untuk yang kedua yaitu ada analisis jalur. Untuk pengertiannya sendiri, analisis jalur adalah suatu teknik pengembangan dari regresi linear ganda. Teknik ini digunakan untuk menguji besarnya sumbangan atau kontribusi yang ditunjukkan oleh koefisien jalur pada setiap diagram jalur dari hubungan kausal antara variabel X1, X2, dan X3 terhadap Y serta dampaknya terhadap Z. Nah, untuk tujuannya, yang pertama ada melihat hubungan antara variabel dengan didasarkan pada model a priori. Yang kedua, menerangkan mengapa variabel-variabel berkorelasi dengan menggunakan suatu model yang berurutan secara temporer. Yang ketiga, menggambar dan menguji suatu model matematis dengan menggunakan persamaan yang mendasarinya. Nah, yang keempat, mengidentifikasi jalur penyebaran suatu variabel tertentu terhadap variabel lain yang dipengaruhinya. Nah, yang kelima, menghitung besarnya pengaruh atau variabel independen exogenus atau lebih terhadap variabel dependen endogenus lainnya. Untuk variabel dan data dari analisis jalur itu
yang datanya ada dua, data berskala interval dan data berdistribusi normal. Sedangkan variabelnya ada 5, yaitu variabel independen. Nah, untuk variabel independen itu sama seperti yang analisis dari conjoint. Variabel ini sering disebut sebagai variabel stimulus, prediktor, antecedent. Dalam variabel ini merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahan atau timbulnya variabel terikat. Sedangkan variabel dependen atau variabel terikat biasa disebut dengan variabel endogen, merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Nah, untuk variabel perantara itu biasa disebut dengan intervening variable. Nama lain variabel perantara adalah variabel penyela atau variabel antara. Ini tak di antara variabel bebas dan variabel tidak bebas, sehingga variabel bebas tidak secara langsung mempengaruhi berubahnya atau tumbuhnya variabel tidak bebas. Secara teoritis, variabel perantara mempunyai pengaruh tetapi tidak dapat diamati dan diukur. Pengaruhnya harus disimpulkan dan pengaruh-pengaruh variabel bebas dan variabel moderat terhadap gejala yang sedang diteliti. Contohnya, hipotesis promosi yang baik akan mempengaruhi peningkatan minat beli. Untuk variabel bebasnya ada promosi yang baik dan variabel tidak bebasnya ada minat beli. Nah, untuk variabel perantara atau pengunggungnya ada kualitas motor. Pada dasarnya promosi yang baik akan meningkatkan minat beli. Namun kualitas motor yang akan dijual juga mempengaruhi minat beli calon konsumennya. Untuk yang keempat yaitu variabel laten. Untuk laten sendiri dapat didefinisikan sebagai variabel penyebab yang tidak ada diobservasikan secara langsung atau unobservable. Pengamatan variabel tersebut diamati melalui variabel manifestnya. Variabel manifest adalah variabel indikator terukur yang dapat diobservasi secara langsung untuk mengukur variabel laten. Contoh variabel laten motivasi tidak bisa diobservasi secara langsung, namun melalui variabel manifestnya atau indikator seperti kerja keras, pantang menyerah, tekun, teliti, dan lain-lain. Nah, yang terakhir ada variabel mediator atau intervening dan moderator. Nah, untuk analisis yang ketiga ada analisis time series. Untuk pengertiannya sendiri, analisis time series adalah analisis runtun waktu atau suatu metode kuantitatif untuk menentukan pola data masa lalu yang telah dikumpulkan secara teratur. Analisis runtun waktu merupakan salah satu metode peramalan yang menjelaskan bahwa deretan observasi pada suatu variabel dipandang sebagai realisasi dari variabel random berdistribusi bersama. Nah, untuk tujuan dari analisis time series yaitu menjelaskan mekanisme tertentu, meramalkan suatu nilai di masa depan, dan mengoptimalkan sistem kendal. Nah, yang terakhir itu ada istilah-istilah. Pertama ada analisis time series. Analisis time series ini biasa diistilahkan itu ada tren, gerakan musiman, gerakan siklis, dan error atau irregular. Untuk stasionaritas itu ada 4 juga. Yang pertama ada random walk tanpa intercept, random walk dengan intercept, random walk dengan trend, dan random walk dengan intercept. Nah, yang terakhir ada kointegrasi. Ada 3 yaitu error kointegrasi, yang kedua ada error correction mechanism atau ECM, yang ketiga ada trend export dan inverse. Terima kasih. Nah, mungkin cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan dalam konten kali ini. Sekali lagi jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.